Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Datangnya beliau Iya, sangat berkesan lah. Wajahnya bersinar dan penuh kegembiraan. Dan berkumpul di sini seluruh Sumatera, ada juga yang datang dari Jawa. Tapi seluruh Sumatera hanya di Medan. Makhluk ini makhluk khusus ini. Kemana-mana memang begitu dia kan, kemana-mana. Karena hanya satu orang dari terpilih dari jutaan orang kan di situ. Jadi kekuatan apa namanya daya tarik rohani mungkin sangat bukan hanya Katolik ya. Pada saat itu saya tidak langsung bertemu dengan itu kan begitu ribuan orang, Benar-benar. ratusan ribu. Maka pas pada 25 tahun setelah kunjungannya, dia diangkat sebagai santonya. Maka saya mau bikin satu kenangan kunjungan istimewa ini. Maka saya buat satu seperti arsitektur Romawi. Ini namanya relikwi Paus Yohanes Paulus II dalam agama Katolik. Relikwi itu adalah barang-barang suci atau bagian dari jasad tubuh orang kudus itu yang menjadi kenang-kenangan untuk umat Katolik. Biasanya orang berdoa untuk mengenang orang yang sudah menjadi kudus itu, seperti Paulus Yohanes Paulus II ini. Orang berdoa di sini untuk mengenangkan beliau, sekaligus meminta doanya supaya apa yang mau kita mohonkan kepada Tuhan disampaikan dia ke hadapan Allah. Pada hari Jumat 13 Oktober 1989, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II melanjutkan kegiatannya di Indonesia dengan mengunjungi Sumatera Utara. Di penghujung pagi hari kelima kunjungannya di Indonesia, Sri Paus mendarat di Bandar Udara Polonia, Medan, Sumatera Utara. Kemudian langsung menuju ke Tuntungan, sekitar 21 km sebelah barat daya Medan, untuk memimpin perayaan Misa Ekaristi Kudus yang diikuti oleh sekitar 100.000 umat Katolik. Di Tuntungan, Sri Paus disambut musik tradisional Batak mengiringi tarian tortor yang merupakan pula pertunjukan cara etnis Batak memohon ampun atas dosa-dosanya. Pada 13 Oktober 1989, banyak militer berjaga di Bandara Polonia. Pemandangan serupa terlihat di sepanjang jalan hingga sejauh 17 km ke arah selatan kota Medan, tepatnya di lapangan Tuntungan yang kala itu dikenal sebagai lapangan pacuan kuda. Momen itu memang spesial. Untuk pertama kalinya, pemimpin tertinggi Gereja Katolik menginjakan kaki di tanah Medan, Sumatera Utara. Dari Bandara Polonia, Paus Yohanes Paulus II bergerak ke lapangan Tuntungan untuk memimpin ibadah perayaan Ekaristi. Ketika itu, suasana berbeda juga terlihat di lapangan Tuntungan jelang kedatangan Paus Yohanes Paulus II. Konon, sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, satu persatu kelompok masyarakat dari umat Katolik berdatangan ke lapangan Tuntungan. Umat Katolik datang dari berbagai daerah, terutama dari kabupaten kota di luar kota Medan. Tak sedikit pula kelompok jemaat dari luar Sumut, mulai dari Aceh Tenggara hingga Pulau Jawa. Mereka berduyun-duyun datang memadati lapangan Tuntungan. Anak-anak hingga orang sakit pun antusias mengikuti ibadah bersama Sang Gembala. Kedatangan Paus menjadi kenangan tak terlupakan bagi banyak orang, terutama Monsignor Alfred Gontipius Datubara. Kesan datangnya beliau Iya, sangat berkesan lah. Wajahnya bersinar dan penuh kegembiraan. Dan berkumpul di sini seluruh Sumatera, ada juga yang datang dari Jawa. Tapi seluruh Sumatera hanya di Medan.
Jadi ada orang bilang 250.000, ada 150.000, tapi karena masa begitu besar sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Lalu makam bersama beliau di Tuntungan. Setelah itu terbang dari sini ke Jakarta, ke Maumere, ke timur, dan ke Yogyakarta. Lalu terbang ke luar negeri sudah. Semua orang berkesan, dan Sri Paus sendiri sangat terkesan. Apa ini Katolik katanya? Karena penuh jalan semua. Jadi tidak, Indonesia ini bukan Katolik. Semua ini kawan teman-teman Islam dan Protestan. Makanya ada ucapan beliau, tidak ada setan di dunia ini, Indonesia seperti Indonesia bersahabat dengan semua. Itulah makanya beliau ucapkan, tidak ada di dunia seperti Indonesia bersahabat semua dari segala segi agama ataupun etnis atau bangsa. Tentu perasaan saya gembira bahwa tetap memelihara persahabatan itu kan, dan mengharapkan bahwa apa yang diucapkan Sri Paus itu, tidak ada negara di dunia ini di antara bangsa-bangsa seperti Indonesia. Pada saat itu, Monsinyur A.G. Pius Datubara menjabat sebagai Uskup Gereja Katolik Roma untuk Keuskupan Agung Medan. Uskup yang lebih akrab disapa Pius Datubara ini pun menceritakan kesaksiannya ketika bertemu langsung dengan Paus Yohanes Paulus II di lapangan Tuntungan. Di usianya yang sudah genap 90 tahun, pendengaran dan daya ingat dari Monsinyur Pius Datubara kian menurun. Namun ia tetap berusaha mengingat rangkaian demi rangkaian acara krusial 35 tahun yang lalu. Jadi saya karena sudah begitu tua, lupa saya begitu besar. Dan tuli pula, ini terlalu mahal untuk dibeli, jadi tidak ada yang membeli. Pastor Benyamin Purba juga menjadi salah satu di antara sejumlah saksi hidup ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Medan pada 35 tahun silam. Pastor Benyamin yang pada saat itu masih berusia 33 tahun mengingat dengan jelas kesibukannya dalam agenda kedatangan pemimpin tertinggi gereja Katolik tersebut. Ia menjadi anggota seksi liturgi yang bertanggung jawab mempersiapkan acara Misa Ekaristi bersama dengan Paus Yohanes Paulus II di lapangan Tuntungan. Saat diwawancarai di Catholic Center Cristo Sophia Medan, Pastor Benyamin menceritakan rangkaian demi rangkaian acara. Ini panggungnya dulu. Di Medan ya? Hanya Medan. Dia baru sampai nih, persiapan. Baca nanti kalau mau dia kembalikan di situ semuanya. Jadi saya bertanggung jawab perayaan ini. Ini dari Rumah Sakit Harapan, kita bawa yang pincang-pincang dan segala macam. Yang sakit. Yang sakit ini para pejabat gereja sebelah sini, pejabat negara. Dan ia pun juga naik helikopter dulu dikatakan. Padahal di sini masih di sini bandara dulu ya. Belum lahir kamu mungkin. Belum Pastor.
mendarat dan naik helikopter dari situ ke Tuntungan. Langsung ke Tuntungan. Ya, Tuntungan. Karena demi keamanan katanya. Entah keamanan agama saya tidak tahu. Kan ini adalah Tuntungan. Jadi dia nanti sekali lagi ini nanti YouTube ini. Dia sampai di Medan ini. Jadi kebiasaan Paus ini selalu berkeliling. Dia kan 2 bendera itu, bendera Vatikan dan bendera Indonesia. Karena dia datang di sini selalu menonjolkan sebagai kepala negara. Ya. Tapi penampilannya pemimpin gereja. Inilah yang kalian tanyai kemarin. Kalian yang bertanya itu. Sama Ini lah Monsieur Pius ya ini. Ini. Ini semua diawasi kan ini para keamanan waktu itu sama Padut. Karena sempat terjadi sesuatu kan nama Indonesia menjadi jelek. 600 anak sebagai penari itu menunjukkan kebudayaan Indonesia. Lalu anak-anak itu dari Sarip Dolok 200, dari Siantar 200, dari Deli Tua lagi yang penari utama tapi tidak kelihatan. Saya punya lagi, saya cari tidak di situ lagi lengkap videonya ini. Anak-anak SMA Siantar, Sarip dan Deli Tua ini dia. Ini memang menakjubkan waktu itu hampir 600 ini anak-anak ini. Disatukan dengan perayaan liturgi itu. Ini panggungnya ini kalau tak salah saya 7 meter ini tingginya karena supaya kelihatan dari jauh. Iya, benar-benar. Ya, inilah dia waktu itu polisi di mana-mana, tentara di mana-mana ya. Apa kesaksian pastor ketika melihat Paus Yohanes Paulus? Bagaimana lah saya bilang, kalau kesaksian apa mau dikatakan sebagai umat Katolik yang mengimani ini sebagai pengganti para rasul, tentu menarik kali kan. Saya 6 bulan saya melatih tari ini, tari di situ. Jadi inilah waktu itu tekanannya ialah kunjungan Sumatera Utara. Maka semua umat perwakilan dari seluruh Sumatera, Tanjung Karang, Keuskupan Tanjung Karang, Keuskupan Palembang, Keuskupan Pangkal Pinang, Sibolga, semua datang ke sini. Ya, saya tidak tahu berapa banyak, besar ini jumlahnya. Saya juga heran tingginya panggung itu. Nah, di sini berpadu gendang toba, karo, dan semelungun. Tarian yang dibawakan ya? Tarian yang dibawakan untuk menghormati beliau. Jadi mengagumkanlah waktu itu anak-anak ini. Bayangkan dari seperti dulu mau ke Medan sampai di Medan kepanasan dia. Karena Medan panas. Panas dan kan dingin. Di sana dingin. Itulah ini diwartakannya. Jadi kalau mau menakal ini kan banyak sekali. Ini dia. Dan aman, itulah herannya. Ada ketakutan waktu itu karena waktu itu masih panas ini gam. Tentara Limanu, saya terkejut itu waktu malam saya keluar. Maaf Pak, pindah sedikit katanya. Saya tertidur di situ, jaga. Tapi sebagai umat Katolik tentulah kan merasa perasaan bagaimana itu suatu yang saya imani, hadir di situ kan begitu kan beda itu. Dan ini melibatkan seluruh Sumatera Utara dan heran aman. Bayangkan semua tidak macet. Atau bagaimana diatur waktu itu? Lupa saya siapa gubernurnya waktu itu. Dia hadir. Dari kepanitiaan itu ada seksi tamu, ada seksi liturgi yang disebut, ada seksi keamanan semua. Tapi keamanan ditangani Pangdam kurasa kalau tak salah saya waktu itu. Langsung tidak ada urusan gereja waktu itu. Ya. Lalu pada waktu itu air kan bukan seperti sekarang, makanya mandi di sungai itu. Kami bermalam di situ kok, karena takut terlambat. Walaupun paus ini kalau tak salah saya jam 10 sampai 10 pagi dari Jakarta kurasa itu kan, terbang jam 10 mulai acara itu. Nah, itulah. Coba bayangkan begitu luas dulu panggung itu. Tentu berkesan untuk umat Katolik, sangat berkesan, dan
bapak saya pemain dulu yang sudah meninggal ya, saya antar dulu, wah berusaha dia datang supaya bisa bertemu dan bertemu sebentar. Itulah gaya Toba ini. Di sekitar lapangan tuntungan ini berdiri satu gereja kecil yang belakangan dinamai Paroki Santo Yohanes Paulus II Namo Pecawir. Gereja Katolik ini menjadi saksi bisu bagaimana kemeriahan acara perayaan Ekaristi tersebut. Tarian Toba, Karo, dan Simalungun yang diiringi musik tradisional dan paduan suara pun menyambut kedatangan Paus. Tarian ini melibatkan 700 orang pemuda-pemudi Katolik, sedangkan paduan suara merupakan sumbangan dari Persatuan Gereja Indonesia PGI. Begitu turun dari mobil, Paus Yohanes Paulus II melakoni tradisi cium tanah. Tepat di titik Paus berlutut mencium tanah inilah, kini terdapat monumen bintang yang dikelilingi untayan rantai besi yang sudah berwarna kecoklatan. Tampak lumut-lumut halus sudah menutupi warna asli dari monumen bintang tersebut. Monumen bintang itu sengaja dibangun oleh pihak paroki Santo Yohanes Paulus II Namo Pecawir sebagai tanda bersejarah kedatangan Paus. Waktu dia datang pertama kali di tuntungan Namo Pecawir ini, Medan ini, sini dia mencium tanahnya. Biasanya dia berarti mencium tanah dulu, baru menyalami orang. Seperti biasa, kalau dia turun dari pesawat, dia mencium tanah dulu di mana dia berpijak, baru dia menyapa-nyapa orang. Di Medan ini, di sinilah, ini bintang ini ditandai orang ini, supaya menandakan Paus Yohanes Paulus II pernah di sini dan mencium tanah Sumatera Utara ini. Selain monumen bintang itu, ada juga patung Bunda Maria yang menjadi kenangan bersejarah dari Paus. Diketahui Paus memang punya tradisi devosi atau sikap hati dan perwujudan untuk tumbuh dalam iman, memahami lebih dalam ajaran-ajaran Gereja Katolik. Di lapangan tuntungan itu, Paus pun tak lupa melakukan devosi. Ia berjalan perlahan mendekati patung Bunda Maria yang berwarna putih lengkap dengan mahkota berwarna emas di atas kepalanya. Ia kemudian melakukan devosi dan memberkati patung Bunda Maria tersebut. Tribuners, inilah patung Bunda Maria yang pada tahun 1989 diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II. Tribuners, di sini ada prasasti yang langsung ditandatangani oleh Paus Yohanes Paulus II, dan tempat ini saat ini sering sekali dikunjungi oleh para umat untuk berdoa karena mereka percaya doa mereka lebih gampang dikabulkan. Inilah penjelasan dari Pastor Sensianus dari Paroki Santo Yohanes Paulus II Namo Pecawir. Kayak pastor sendiri kan bilang belum menjadi pastor pada saat itu dan tidak ada. Namun selama pastor melayani di sini, apa yang pastor ketahui ketika Paus Yohanes Paulus II datang? Sebenarnya umat di sini baik yang Katolik maupun yang non Katolik itu juga Islam maupun Protestan gitu ya. Sungguh-sungguh peristiwa itu dulu menjadi peristiwa sejarah yang membuat mereka menjadi terus diingat sampai sekarang, bahwa itu bukan hanya sekedar kunjungan religiusnya orang Katolik, tetapi pada akhirnya menjadi kunjungan khususnya masyarakat di sini. Mereka ingat itu benar. Kalau tanya pun orang-orang tua yang tidak Katolik, mereka tahu benar itu, bahwa pernah Paus Yohanes Paulus II datang ke Medan dan di sinilah tempatnya di tuntungan ini. Mereka ingat benar itu. Ketika Paus datang, tiba di kota Medan tepatnya, apakah Paus itu langsung datang ke mobil untuk pawai atau menyapa para jemaat dulu? Itu yang saya tidak tahu. Karena belum di sini dulu. Tidak bisa kuingat ya. Kalau tanya Monsignor Pius pasti dia ingat karena dia ada fotonya. Nanti di sana ada foto mereka bersama, pasti dia ada. Kemudian ada beberapa pastor konventual ya. Kalau itu enggak tahu benar. Itu pun tidak tahu apakah mereka dulu. Sepertinya mereka sudah disiapkan patungnya. Umat sudah menyediakan patung supaya diberkati Paus, supaya ada tandanya bahwa dia pernah datang ke sini. Memang Gua Maria ini
banyak apanya mujizatnya. Oh iya. Jadi banyak orang datang berdoa ke sini. Cerita mereka banyak terkabulkan doanya. Makanya dari sekian banyak Gua Maria itu, ini salah satu Gua Maria yang paling rajin dikunjungi karena dirasa doanya didengar. Bukan hanya jemaat dari paroki, Bukan hanya umat dari sini, dari mana-mana. Bahkan di sini hari Selasa Jumat itu seperti sudah menjadi jadwal mereka untuk datang berdoa. Ramai itu kalau sore Selasa Jumat, ramai di sini. ini tuh pakaiannya, Pastor. Aku tidak tahu apakah, biasanya kan mereka tidak kasih tahu itu. Biasanya relikwi itu salah satu dari tubuhnya atau barang-barang yang pernah dipakainya secara langsung gitu. Itu ada di sana? Ada. Oke, nanti kita lihat ya, Pastor. Relikwi namanya, dan biasanya orang berdoa di depan relikwi, dan itu diserahkan ke paroki ini. Ini namanya relikwi Paus Yohanes Paulus II. Dalam agama Katolik, relikwi itu adalah barang-barang suci atau bagian dari jasad tubuh orang kudus itu yang menjadi kenang-kenangan untuk umat Katolik. Biasanya orang berdoa untuk mengenang orang yang sudah menjadi kudus itu, seperti Paulus Yohanes Paulus II ini. Orang berdoa di sini untuk mengenangkan beliau, sekaligus meminta doanya supaya apa yang mau kita mohonkan kepada Tuhan disampaikan dia ke hadapan Allah. Ini langsung didatangkan dari Vatikan Roma, Italia, sekitar tahun 2015 setelah paroki ini telah resmi didirikan. Sekitar 35 tahun berlalu, sudah banyak perubahan dari paroki Santo Yohanes Paulus II. Sakristi yang dulunya digunakan Paus Yohanes Paulus II, kini sudah dibangun menjadi gedung gereja. Beberapa bagian dari lapangan tuntungan yang menjadi saksi bisu kedatangan Sang Gembala kini juga telah berubah menjadi perumahan. Kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Medan juga menjadi kenangan tak terlupakan bagi Pastor James Barataputra SC dari Gereja Maria Anai Velangkani. Ia turut hadir di lapangan tuntungan. Ketika itu, Pastor James masih bertugas pelayanan di Aceh Tenggara. Ia membawa rombongan sebanyak 200 jemaat dari Aceh untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin Paus Yohanes Paulus II. Ia menyaksikan langsung bagaimana ratusan ribu orang terharu bisa langsung bertemu dengan Paus. Tak sedikit pula yang menangis, terutama jemaat yang bisa bersalaman langsung dengan Paus. Namun terjadi insiden kecil dari seorang jemaat yang dibawa oleh Pastor James. Ketika itu secara tak sengaja ada jemaat yang melempar topi. Terlepas dari kejadian tersebut, ia tetap merasa senang bisa bertemu langsung dengan Paus Yohanes Paulus II walau hanya sesaat. 1989 beliau mengunjungi Indonesia. Pada waktu itu dia sempat datang ke Medan. Ya, itu wilayahnya Medan Tuntungan. Benar. Ya, lapangan itu dulu pacuan kuda dulunya lapangan. Maka pada waktu itu saya berkarya di Aceh. Maka saya membawa 200 umat dari sana Datang ke Medan untuk bertemu dengan beliau. Berarti Pastor sudah pernah bertemu dengan beliau? Ya. Jadi dari datang pada saat itu saya tidak langsung bertemu dengan itu kan begitu ribuan orang, Benar. ratusan ribu. Maka pas pada 25 tahun setelah kunjungannya, dia diangkat sebagai santonya. Maka saya mau bikin satu kenangan kunjungan istimewa ini. Maka saya buat satu seperti arsitektur Romawi, ya, dan mewakili gereja Roma Katolik. Maka diberikan tempat itu taman eklesia. Eklesia artinya taman gereja. Dan dia mewakili, ya, kepala gereja kan. Maka itu sekarang dia punya satu kapel. Kapel itu kapel
kerahiman ilahi, karena dia yang mempromosikan devosi kepada kerahiman ilahi waktu dia Sri Paus ini, maka itu dedikasikan untuk dia. Maka kapal kerahiman ilahi didedikasikan kepada Santo Yohanes Paulus II sebagai kenangan saya mau buat. Dan karena ini wilayahnya, bukan di sebelah sini, dia kan di Tuntungan. Maka dia juga, kenapa saya memberi satu tempat semua, dia ada mempunyai devosi kepada Bunda Maria luar biasa. Benar. Maka dia dijuluki Pius Mariani. Banyak dia mengarang mengenai Bunda Maria dan maka saya mau menggenang dia punya kunjungan, dan orang dia datang bisa ingat bahwa inilah wilayah yang pernah dia mengunjungi. Baik, Pastor. Nah, Pastor kan pernah ya datang pada saat kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Medan. Bisa nggak Pastor ceritakan bagaimana kondisi pada saat itu di tengah ribuan orang? Apakah ketika Paus datang orang-orang mungkin pada menangis, terharu atau bagaimana? Wah, terharu, teriak seperti yel-yel kan. Oh ya. Wah, ya. Ratusan ribu orang. Dan tertib diatur, setiap paroki, setiap kelompok ada di tempat khusus dengan tepi dan spesial. Ya, salah satu pengalaman tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata begitu, karena seperti kita melihat wakil Tuhan sendiri di tengah-tengah kita. Wow, berarti sangat antusias ya? Oh, luar biasa. Tetap begitu tertib, begitu acaranya diatur, tidak ada gangguan apa-apa. Dengan demikian itu satu berkah bagi Sumatera Utara, karena dia pilih Medan. Benar. Kali ini kalau dia datang, Sri Paus sekarang mau datang, saya dengar kita berdoa supaya dia bisa melakukan, karena agak kita prihatin mengenai kesehatan kan. Jadi kalau sudah datang, kali ini dia tidak pergi kemana-mana kecuali Jakarta. Benar, Jakarta dan NTT kalau saya tidak salah. Bukan, timur. Benar ke sana. Untuk Indonesia hanya Jakarta. Apakah Pastor akan hadir? Saya tidak akan hadir karena saya sudah tua. Dia hanya 1 tahun lebih tua daripada saya. Benar. Dia 87, saya 86. Dan juga tidak mungkin begitu kita kasih kesempatan bagi yang muda untuk bertemu dengan dia. Memang dia akan memberi audiensi khusus untuk kami Jesuit, Serikat Yesus. Jadi mungkin kami orang tua-tua pikir biarlah yang orang-orang muda yang bertemu dengan dia. Bagaimana perasaan Pastor mendengar bahwa Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia? Wah, ini karena dia juga seperti Santo Yohanes Paulus II pergi keliling dunia sebagai peziarah, membawa kedamaian, kerukunan. Itu yang mesennya, seperti duta dia, duta Allah tentang kedamaian, kesatuan, berukun agama. Dia salah satu yang mengunjungi sampai ke negara-negara Islam. Bersujud di hadapan orang-orang besar di sini juga dengan hormat. Maka dia sudah menjadi populer seperti Yohanes Paulus di antara semua orang beragama lain. Apa yang paling Pastor ingat mengenai Paus Yohanes Paulus II? Ya, sosok yang luar biasa, tidak seperti bukan ini. Karena orang yang hatinya kepada orang-orang yang sederhana, miskin, lemah, bukan untuk orang-orang yang elit dan sebagainya, itu lebih turun ke bawah dan mencintai mereka, menunjukkan bahwa dia bersama mereka.
dalam yang menderita, yang mengungsi. Jadi kita bisa melihat kejatian misi dia.